Kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal 21. 2 Raja-Raja pasal 21. Kita akan coba menemukan kebenaran ini supaya kita makin diteguhkan. Para istri jangan merasa tidak mampu untuk itu. Pasal 21 2 Raja-Raja ayat yang pertama. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hepzibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Masih pasal 21 ayat 19. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yoba, dan seterusnya. Pasal 22 ayat 1. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Yahweh, dan hidup sama seperti Daud bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pasal 23 ayat yang ke-31. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Pasal 23 ayat 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibuda binti Bedaya dari Rumah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Pasal 24 ayat yang ke-8. Yoyakin, kalau tadi Yoyakim, ini raja berikut. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Neusta binti Elnatan dari Yerusalem, dan seterusnya. Ayat 18 pasal 24. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna, dan seterusnya. Saudara, kalau kita membaca semua kisah raja-raja ini, coba perhatikan siapa yang selalu disebut ibunya. Nah, saya meneliti mana bapak-bapaknya, ternyata sudah pada meninggal. Nah, di sini kita belajar peranan seorang ibu, peran seorang istri untuk masa depan anak-anaknya. Maka itu para istri, jangan ribut dengan suamimu. Kalau dia mau mati, mau gila, urusan dia, mau ke neraka, biar dia sendiri, engkau jangan ikut. Setuju? Besarkan anak-anak. Amin. Anak-anak itu nanti akan jadi orang-orang hebat. Sekalipun dalam kisah ini ada raja yang jahat, ada yang baik, tapi yang jelas pengaruh ibu itu luar biasa. Jadi tidak ada alasan anak tidak berhasil kalau ibu itu takut akan Tuhan. Tuhan jadi bapaknya buat anak-anak itu. Tetapi kalau ibu itu berbuat jahat juga, membalas kelakuan suami, lalu ikut selingkuh juga, ya celakalah anak-anak itu. Lalu anak-anak belajar dari yang mana? Kalau punya orang tua dua-dua sama gilanya juga. Maka itu istri yang disakiti ditinggalkan diam. Besarkan anak-anak dengan takut akan Tuhan. Ada contoh-contoh yang luar biasa di Alkitab. Setuju akan hal ini? Baik, kita melangkah peranan suami sekarang. Dan ini sungguh luar biasa. Mazmur 128. Nah, kebahagiaan rumah tangga sekian puluh persen di tangan istri, sekian puluh persennya di tangan suami. Kebahagiaan rumah tangga. Judulnya apa, saudara? Berkat atas rumah tangga. Bagaimana rumah tangga kita diberkati? Siapa pemegang peranannya? Mulai ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang bagaimana? Takut akan Yahweh, akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi keluarga bahagia bukan karena dia punya jabatan tinggi, bukan karena tanahnya banyak, uangnya banyak, tidak. Maka itu anak-anak kita harus kita beritahu
kebahagiaan rumah tanggamu nanti bukan karena kamu kaya, tidak, karena kamu takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Luar biasa anak-anak Tuhan. Kalau rumah tangga kita seperti ini, hebat sekali Tuhan kita. Apapun hasil usaha kita, apapun jeripayah tenaga kita untuk bekerja, tetap nikmat untuk dinikmati. Jelas dalam hal ini pasti bukan hasil proyek, bukan hasil kerja, bukan juga hasil uang otonomi khusus, bukan hasil korupsi juga. Setuju? Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi sampai ayat 2 kita belum tahu siapa yang dimaksud. Ayat 3 memberitahukan kepada kita siapa yang dimaksud. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur dan seterusnya. Kalau begitu ayat 1 dan ayat 2 untuk siapa? Untuk suami. Maka istri kita, kalau kita takut akan Tuhan, suami-suami menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumah. Nah, ini ayat yang mendukung istri itu boleh gemuk dan bisa gemuk karena subur. Katakan amin. Amin. Jadi kalau suami minta istri kurus terus bertobat, lihat ayat ini. Lalu bagaimana hasilnya? Anak-anak kita, kalau suami takut akan Tuhan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Luar biasa kalau suami itu takut akan Tuhan. Saudara beri tanda 128 ini. Kita buka sekarang Mazmur 104 ayat yang ke-15. Apa itu anggur, apa itu zaitun? Kita ketemu arti di sini. 104 ayat yang ke-15. Ini firman Tuhan tentang anggur, gandum, dan minyak. Zaitun itu minyak. Dan apa yang pertama disebut? Anggur yang bagaimana? Menyukakan hati manusia. Maka kalau istri kita, karena kita takut akan Tuhan, maka istri seperti pohon anggur yang subur. Berarti di rumah kita akan ada apa? Kesukaan. Betul? Karena anggur itu yang menyukakan hati. Maka suami yang takut akan Tuhan, istrinya itu sumber sukacita rumah tangga. Wah, luar biasa. Bukan berarti istrinya tertawa sepanjang hari. Gila itu nanti. Bukan itu kata sukacita. Pokoknya istrinya sumber sukacita. Aduh, di rumah itu rame, ada tertawa ria. Saudara sampai tetangga-tetangga iri. Rumahmu kok ribut, rame terus tiap hari sukacita, tertawa. Berbahagialah kita. Kalau anak-anak kita pulang ke rumah, wah, langsung tertawa. Papa mama berguru, anak berguru, nggak pernah ada keributan yang berarti. Tetangga pasti akan iri hati melihat itu. Amin. Dan ternyata sukacita keluarga kita itu istri sumbernya. Yang kedua, yang membuat muka berseri karena apa? Minyak. Nah, ini zaitun. Saudara, kita lihat makin hari jumlahnya nggak makin sedikit anak-anak yang melukai orang tua. Betul tidak? Narkoba, perjudian, perjinan seks bebas, sakit orang tua. Padahal janji Tuhan, anak-anak itu membuat wajah orang tua berseri. Apa arti wajah berseri? Saudara, kita tahu dalam bahasa Indonesia kalau wajah berseri berarti itu bangga. Betul tidak? Bangga. Maka itu anak-anak harus menjadi penyebab kebanggaan orang tua. Dan di mana penyebabnya? Maaf, kita harus mengaku jujur. Kalau anak-anak kita rusak dan menjadi penyebab kekacauan masyarakat, melukai hati orang tua, pasti bapaknya yang bersalah. Karena ini firman-Nya. Kalau bapak takut akan Tuhan, anak-anak itu akan jadi kebanggaan orang tua. Saya akan tinggalkan dulu 128. Kita pindah ke Mazmur 127.